lam yasdur minna hakikatud doa. Tidak keluar dari kita hakikat doa itu. Ad-doa ada dua, ikhwani wa akhwati. Imma bil mubasyarah, imma bil wasitah. Secara langsung atau kita mengambil satu wasilah. Dan seorang mukmin, ia sadar betul, ia tidak bisa dan tidak mau meminta langsung kepada Allah karena ia merasa dirinya yang hina, yang maha hina, tidak pantas untuk meminta langsung kepada yang maha suci. Seorang mukmin, mereka lebih memilih berdoa kepada Allah dan menjadikan seseorang hamba yang dicintai oleh Allah sebagai perantara di antara doa-doanya. Dan perantara yang paling baik dan yang paling dekat pada zaman ini adalah sahibul asri waz zaman. Akhwani wa akhwati, sekalipun kita berdoa kepada Allah sampai mata kita kering, air mata kita kering karena keluar, suara kita parau, semua doa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah. Namun dibanding satu bait yang keluar dari mulut suci Imam Maksum, tidak ada artinya doa kita di hadapan Allah. Oleh karena itu, bil wasilah, kita jadikan sahibul asri waz zaman sebagai perantara kita di dalam hajat-hajat kita. Idza tahaqqaqatid du'a tahaqqaqatil ijabah. Jika doanya sudah selesai, sempurna syarat-syaratnya, maka ijabah pasti akan dikabulkan. Dan doa hakiki adalah doa yang menjadikan Imam Maksum sebagai perantara kita. Akhwani wa akhwati, sudahkah kita mendoakan imam zaman kita? Ataukah pada nomor keberapa imam zaman kita doakan? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Doa beliau, ikhwani wa akhwati, ini doa yang beliau panjatkan setiap kali beliau sujud. Allahumma inna syi'atana khuliqat min syu'a'i anwarina wa baqiyati tinatina wa qad fa'alu dhunuban katsiran ittikalan ala hubbina wa wilayatina fa in kanat dhunubuhum bainaka wa bainahum fasfah anhum. Ya Allah, sesungguhnya para pecinta kami, syiah-syiah kami, Engkau ciptakan dari sisa-sisa tanah, di mana dari tanah tersebut Engkau ciptakan kami. Oleh karena itu ya Allah, jika ada di antara mereka dan Engkau ada dosa, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Kami rela mereka sebagai syiah kami, ya Allah. Allahu Akbar. Antum bisa bayangkan. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, an natasaddaq an naqra'ul Qur'an kita baca Al-Quran niabatan an sahibul asri waz zaman, malaikat datang kepada sahibul asri waz zaman, sayyidi hadzal muwali yudika qira'atal Qur'an. Sayyidi ya sahibul zaman, ini ada salah seorang muwalimu, pecintamu, yang menghadiahkan qiraatul Quran kepada engkau. Lalu imam zaman berkata begini, ikhwani wa akhwati, ilahi katsirum min syi'ati qad nasani min hammihi li iyalihi wa zaujatihi wa malihi wa hadzal muwali ya Allah
kuntu ana hammuh fafarrij hammuhu ya Rabb. Ya Allah, di saat yang lain para pecintaku mereka sibuk dalam urusan dunia mereka, urusan harta mereka, urusan keluarga mereka. Ada salah satu di antara mereka yang masih mengingatku ya Allah. Maka ya Allah, selesaikanlah segala urusannya, keluarkan ia dari kegelisahan ya Allah. Allahu Akbar. Sudahkah kita melakukan hal itu ya akhwani wa akhwati? Al-irtibat. Seorang yang mencintai, dia tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Pecinta sejati, dia tidak akan pernah bisa makan enak. Pecinta sejati, hatinya selalu gelisah karena terpisah dengan kekasihnya. Kalau kita ingin mengukur di mana sampai di mana kecintaan kita, irtibat kita, ketergantungan kita kepada sahibul asri waz zaman, tanyakan kepada diri kita. Kita ingin ta'alluq hadza, ketergantungan ini sebagaimana ketergantungan Nabiullah Ya'qub kepada putranya Yusuf. Hatta ibyaddat aina, menangis karena terpisah dengan imamnya. Ini yang diinginkan oleh sahibul asri waz zaman. Oleh karena itu pada malam yang penuh barokah ini ya Allah, berikanlah kami kecintaan yang murni, kecintaan yang mengalahkan segala kecintaan ya Allah kepada imam kami. Lalu bagaimana kita ikhwani wa akhwati fi zamanil intizar seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Man lam yansur imam zamanihi fi zamani ghaibatih falayuwaffiqullah linusratihi inda zuhurih. Barang siapa yang tidak mau atau abai menolong imam zamannya ketika ia masih dighaibkan oleh Allah, maka jangan pernah berharap ia akan menjadi penolong ketika imam zamannya dihadirkan di hadapannya. Man lam yansur imam zamanihi fi zamani ghaibatih fala yuwaffiqullah linusrati imam zamanihi inda zuhuri. Ingat ini ikhwani wa akhwati, kalau kita abai, kita enggan menolong imam zaman kita, kita menjadi penanti yang pasif, kita mungkin mempunyai pikiran, biarkanlah keangkara murkaan ini merajalela. Toh semakin banyak keangkara murkaan, imam semakin cepat dimunculkan. Ada 3 kriteria penanti ikhwani wa akhwati yang dianalogikan oleh para ulama. Ada seorang ayah mempunyai 3 orang putra. Lalu 3 orang putra ini dimasukkan ke kamar dan dikunci dari luar. Ayahnya melihat apa yang dilakukan 3 anaknya ini. Anak yang pertama, ia tidak melakukan apa-apa, ia tidur saja. Karena ia merasa, toh nanti ayahnya pulang, toh nanti ayahnya datang. Yang kedua, karena ia merasa tidak diawasi oleh ayahnya, ia melakukan segala sesuatu yang diinginkan.
Ia porak-porandakan kamar itu. Karena ia merasa apa? Tidak diawasi oleh ayahnya. Dan yang ketiga, ikhwani wa akhwati, anak yang ketiga, ia sadar betul semua tingkah lakunya, perbuatannya dilihat oleh ayahnya. Oleh karena itu, ia menjadi anak yang baik. Ia mempersiapkan kamar itu dengan baik, karena ia yakin suatu saat ayahnya pasti pulang dan masuk kamar itu. Di antara penanti ini, akhwani wa akhwati, di manakah kita? Kita ada di pertama yang kita abai dengan mengatakan biarlah keangkara murkaan ini merajalela. Yang kedua, kita malah menjadi penyebar keangkara murkaan. Dan yang ketiga, ikhwani wa akhwati, kita mempersiapkan kehadirannya. Sebagaimana seseorang mempersiapkan kedatangan tamu yang sangat dimuliakan dan dihormati. Pilihan ada di kita semua. Tentu yang diinginkan sahibul asri waz zaman, penanti yang aktif, penanti yang bergerak, bukan hanya diam terpaku menonton keangkara murkaan di dunia ini. Al-Imam As-Sadiq, Sadiqul A'immah, beliau ketika teringat padahal imam zaman belum dilahirkan, ia menangis sejadi-jadinya. Salah satu bait ratapan beliau kepada Qaimu Ali Muhammad Sayyidi, yang berkata apa? Sayyidi, katanya, Sayyidi tuanku, berpisah denganmu sungguh sangat berat bagiku. Mata ini tidak mampu aku pejamkan. Lalu seorang sahabat bertanya, apakah imam zaman itu sudah dilahirkan? Tidak, belum. Wallahi law adraktu ayyama la khaddamtu fi hayati. Seandainya aku ada pada zaman itu, maka aku akan habiskan umurku untuk mengabdi kepadanya. Al-Imamul Ma'sum ingin menjadi pengabdi, pelayan untuk imam zaman Qaimu Ali Muhammad. Wa kaifa bina? Bagaimana dengan kita? Imam zaman, ikhwani wa akhwati, akan Allah sembunyikan kalau kita tidak mampu menjadi penanti yang membersihkan jiwa-jiwa kita. Salah satu ucapannya, ikhwani wa akhwati, beliau berkata, ana ghairu muhmalina limura'atikum wala nasina bidzikrikum walaula dzalik lanazala bikumul bala aw istalama bikumul a'da fattakullah azza wa jalla. Kami tidak pernah lalai untuk menjaga diri kalian. Kami tidak pernah lupa untuk menyebut kalian satu persatu. Karena kalau kami tidak lakukan itu, niscaya kalian akan dikuasai oleh musuh-musuh kalian dan kalian akan ditimpakan oleh bala. Fattakullah, maka takutlah kepada Allah. Falyamal kullam ri'in minkum ma yuqarribu bihi min habbatina. Hendaknya satu dari kalian semua melakukan perbuatan yang bisa mendekatkan diri kalian kepada kami dan kecintaan kami.
dan menjauhi segala sesuatu yang membuat kami murka kepada kalian. Allahu Akbar. Hadza imamuna. Lalu apa yang kita lakukan selama ini? Sudahkah kita melakukan perbuatan yang mendekatkan kita